Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus official dimanapun kalian berada. Wow, agak bindeng ya guys. Ya Allah ya Rabbi, ngeluh sama siapa kalau nggak sama Allah, tapi luar biasa ya Allah, kabul, Allah mudahkan segala urusan kita. Jadi antara bersyukur, antara senang, antara bahagia, tapi ngerasa nggak pantas saja gitu, karena kita belum menjadi hamba yang baik, tapi Allah bantu terus gitu loh, rasanya kayak yang waduh wes lah yo. Yang penting alhamdulillah terus, alhamdulillah terus, alhamdulillah terus. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun sama Gusti Allah ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscriber dalam dan juga luar negeri. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang tentunya. Teman-teman yang sudah subscribe terima kasih, yang baru atau yang lama, untuk yang belum ayo support Mas Tulus dengan subscribe, pencet tombol loncengnya, ininya jangan lupa dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Ketemu sama Mas di kesempatan hari ini edisi ke-9 September 2024. Hari Senin dimana Mas Teh harusnya nih istirahat hari ini. Waktunya buat bersih-bersih, nyuci-nyuci, kemudian packing-packing minyak bidara. Tapi ternyata alhamdulillah hari ini Mas T bikin video buat nemenin kalian. Karena tanggal 9-nya jatuh di hari Senin. Besok libur kali ya. Boleh nggak sih Mas T izin Selasa libur sama kalian? Boleh nggak? Enggak. Sehat berkah melimpah untuk semuanya ya. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Yang sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Teman-teman yang saat ini sedang kurang baik keadaannya semoga segera membaik. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang, amin, semoga hutang intang lunas ya. Amin ya robbal alamin. Tetap harus selalu semangat dong ya. Harus selalu semangat apapun yang terjadi. Ingat teman-teman, yang suka silahkan ditonton, tidak suka silahkan di skip. Ada satu statement yang mengatakan lebay, baperan, dan seterusnya, itu terserah pandangan kalian. Jadi yang saya sedihkan bukan orang bully saya loh ya, tapi komentar-komentar yang ngebully tokoh agamanya orang lain, itu yang saya maksud. Jadi kalau kalian tanya, gak ada, saya baca komentarnya gak ada tuh, gak ada yang bully Mas Tulus, ya sudah difilter, sudah dihapus teman-teman. Kalau kalian mau tahu, DM saya tunjukkan screenshotannya. Yo, ojo gur buacot lo, tak sumpah dadi wong sugih lo sampeanku. Lek seneng tontonan, gak seneng lewat ngono lho, Mbak, Mas, ya. Simple ya. Wis gak seneng karo aku ya ora dadi tonton. Malah dadi beban lo. Sama mikir utangnya sampean kowe lho.
Ya Allah ya Robbi. Ngapunten ya teman-teman. Pokoknya yang suka atau tidak suka dengan Mas Tulus yang nyuwun ngapunten. Kalau ndak suka Mas Tulus minta maaf ya. Mas Tulus sing salah sampean sing bener wis ngono wae ya. Sing seneng tak dongake murah rezeki panjang umur, sing ora seneng ya tak dongake murah rezeki ya panjang umur. Oke? Terima kasih teman-teman. Sehat berkah untuk semuanya ya. Hari ini mau bahas apa Mas Tulus? Ya sesuai dengan judul yang kalian baca. Di video ini Mas Tulus pengen baca intuisi di balik angka atau tanggal 9 September 2024. Angkanya cukup mengerikan dari versi hitungan saya dan lumayan sangat-sangat rawan ya terkait dengan sesuatu. Nanti kita bahas secara detail ya teman-teman ya. Bagaimana pandangan Mas E terkait dengan tanggal 9 September. Hitungannya seperti apa kita bahas nanti ya. Sebelumnya ayo teman-teman. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah sedekah nasi box kita masih Allah izinkan melempem. Belum sampai 1,5 teman-teman per hari ini. Tadi pagi Mas Tulus sudah intip ya. Ayo teman-teman yang nonton video ini, di awal Mas T sudah pede banget nih. Ada transfer 200.000, alhamdulillah sisa yang bulan kemarin. Terus ada transfer dari bundaku yang di Banyuwangi 250. Ini awal bulan nih. Aduh, setelah bagi nasi box amin, mudah-mudahan segera sampai. Per hari ini tanggal 9 September masih 1,5 aja belum sampai dan itu sudah alhamdulillah karena masih awal bulan. Yakin dan percaya doa teman-teman akan Allah kabul ya. Doakan sama-sama saudaraku, semoga Allah izinkan ada sedekah nasi box kita dengan jumlah sebanyak-banyaknya sesuai dengan kehendak Allah dan semoga Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita. Katakan amin. Amin ya Allah, kabul hajate, kabul hajate, kabul hajate. Matur nuwun. Nah, teman-teman yang masih pengen nambahin, silakan cek kolom deskripsi. Ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening BRI ya. Silahkan berapapun teman-teman boleh membantu. Teman-teman yang sudah membantu terima kasih. Terus yang sudah membantu, Mas T doakan semoga pahalanya Allah terima. Allah sampaikan sesuai dengan niat yang dihajatkan atau yang dituju. Amin. Semoga sedekahnya bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas T doakan jenengan yang sedekah ke Mas T, mudah-mudahan hajat baiknya segera Allah kabul dan sedekahnya jadi media tolak bala untuk hidup dan keluarganya, semoga dijauhkan dari bala apapun. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan bagi saya dan maaf sekali lagi kalau teman-teman satu yang tidak suka atau tidak suka melihat saya menangis, ya saya ndak bisa pura-pura nangisnya itu. Ya ngene iki kadang-kadang dongake dengan apa ya, berdoa dengan rasa terima kasih yang luar biasa, jadi nangis keluar sendiri air matanya gitu tuh bukan settingan. Saya nggak bisa setting-setting kayak gitu. Kalau yang nggak suka ngeliat Mas Teh mewek yus rasa ditonton ya, gitu aja ya teman-teman ya. Pokoknya matur nuwun, terima kasih. Kabar baik, aku tadi pagi dapat WhatsApp dari admin yang kasih minyak bidara ini belum sampai hari ini. Mas Teh syuting masih jam 8 pagi ya. Biasanya jam 9 jam 10 minyaknya sampai. Mas Teh dapat kalau tidak salah harusnya dapat 3 lusin, berarti 36. Kemarin Mas Teh konfirmasi hanya 18 pieces ya teman-teman. Tapi alhamdulillah di minggu ini, Senin ini masih dapat 2 lusin kebagiannya. Jadi mungkin 36 pieces itu pun masih mungkin belum pasti ya. Jadi stoknya agak lumayan banyak, tetapi Mbak Agnes tadi pagi sudah saya balas WhatsApp-nya dan beliau pesan sepertinya juga tidak sedikit. Jadi teman-teman yang mau pesan, yang sudah inden dari kemarin mungkin pasti akan dulukan. Nah yang hari ini mau pesan sesegera mungkin sebutkan nama dan juga alamat lengkapnya, pesannya berapa, ke nomor WhatsApp ini 0857. Oke, langsung ke situ ya teman-teman ya. Kalian bisa langsung WhatsApp saja. Mau tahu manfaat dan juga fungsinya, silakan tonton video packingnya. Mbak Agnes itu kalau beli bisa 30, 40, pernah beli 48 pieces kalau nggak salah ya. Kalau saya salah mohon maaf. Jadi mungkin continue karena beliau merasakan manfaatnya. Ya
teman-teman yang mau tahu manfaatnya, tonton video packingnya dulu aja, pahami dulu fungsi dan juga manfaatnya. Setelah itu, nanti Mas Tulus akan kirim dengan format WhatsApp yang di 0857 ya. Mas Tulus, saya pesen 2, alamat saya ini, kode posnya ini, nomor HP-nya ini. Seperti itu, setelah itu nanti Mas Tulus kirim ya, dan Mas Tulus infokan harga dan juga transfernya kemana. Oke. Matur nuwun, terima kasih banyak. Semoga Gusti Allah berkahi yang sudah pesan dan yang sudah sampai, semoga manfaat jadi obat. Ye. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Dan itu stoknya lumayan ya teman-teman. Ya takutnya nanti tiba-tiba diborong Mbak Agnes ya teman-teman nggak bisa dapat lagi, habis stoknya. Adanya bulan depan lagi karena yang aku dengar tuh aku dapat 12 setiga lusin ini buat 1 bulan ini. Makanya kalau deal habis stoknya nggak ada, tapi katanya masih dicoba untuk diusahakan. Aku ditambah slotnya karena yang pesen tuh bagian Masti lumayan banyak ya. Oke, doakan saja mudah-mudahan nanti manfaat bagi teman-teman yang sudah pesan. Bagi yang mau saja, masih mau ini dari sekarang silahkan DM ya. Matur nuwun, terima kasih, terima kasih, terima kasih. 9 September 2024 teman-teman. Simbol kerasnya ini yang paling utama saya sampaikan teman-teman, ada simbol karma yang kuat sekali di tanggal 9 September ya. Kalau yang memiliki kelebihan tertentu mungkin antara jam 11 sampai jam 3 pagi tadi malam itu merasakan energi tertentu. Jadi ada semacam pembukaan sesuatu, ada semacam bisa dibilang penetralan, pembukaan, dan poinnya bisa dirasakan bagi sebagian orang, tapi tidak semuanya bisa merasakan itu. Nanti kita bahas di next video aja. Kalau teman-teman setuju, tulis di kolom komentar begini. Bahas energi tadi malam, gitu ya, di jam 11 sampai jam 3. Lebih cenderung kuat sih jam 12 sampai jam 3 ya. Jam 11 sudah mulai terasa, tapi sampai ke jam 3 pagi kalau yang saya rasakan. Jadi Mas tuh hari ini tidurnya bukan agak-agak dan kalau tidur pagi tetap aja bangunnya pagi karena mikirin nanti Mas Wardi mau sarapan pakai apa, mau kerja gitu. Jenenge kakak yang jadi tulang punggung keluarga, jadi orang tua itu susah. Jadi mau dibikin ngantuk, dibawa tidur istirahat, kepikiran nggak ada nasi, nggak ada lauk. Nanti adikku makan apa, itu podo karo mbokku pikiranku ki. Ya, seperti itu ya teman-teman. Kalau setuju tulis di kolom komentar aja, nanti kita bahas di next video ya. Dan energi ini merupakan simbol karma yang sangat kuat bagi hitungan saya. Jadi secara kerejekian menurut saya bagi kalian yang akan mendapatkan hasil tuh besar banget. Yang tidak akan mendapatkan hasil mungkin juga akan mengalami kerugian yang lumayan besar. Jadi secara kerejekian ini adalah imbal balik dari apa yang kalian lakukan di masa lalu. Mungkin kalian suka sedekah, ya kalian akan mendapatkan rezeki yang melimpah. Kalian yang dulunya suka berjudi, suka mencuri punya orang lain, suka mengambil punya orang lain, ya di bulan ini, di September 9 ini sepertinya ada yang diambil secara tiba-tiba. Di tanggal 9 ini pun langsung ada karma instan. Jadi semacam simbol karmanya kuat itu adalah karma instan yang bisa kita lakukan kapan saja. Bisa kita terima kapan saja, bahkan di hari ini juga. Simbol energinya mengarah ke situ. Energinya baik atau buruk, Mas Tulus, sejatinya energinya baik, jadi bisa kita manfaatkan untuk satu yang baik juga. Jadi semacam kamu lagi jalan, kamu jegal orang, tapi tiba-tiba kamu bisa jatuh setelah jegal orang gitu loh. Jadi kayak ada karma instan. Yogi mau, apa jenenge? Becek kita Allah ketoro, tapi secara instan, secara langsung. Itu yang saya hitung. Jadi kalau secara kerejekian, sebenarnya better, bagus. Secara teman-teman akan mendapatkan pemasukan besar tuh juga lumayan. Pendapatannya juga lumayan. Tapi kalau bagi yang usaha, kuliner dan juga makanan sepertinya juga akan sedikit melempem, teman-teman hati-hati. Untuk yang jualan lain-lain sepertinya juga masih aman. Intinya adalah ini karma dari yang kalian lakukan di bulan sebelumnya atau di tahun sebelumnya misalnya. Misalnya September 2023 kalian melakukan apa di tanggal 9. Nah, di bulan ini nih kalian akan mendapatkan balasan itu. Seakan-akan gambarnya seperti itu. Jadi kalau secara kerejekian bagi saya ini better, baik-baik aja, nggak masalah. Tetapi ada hal yang harus kita lakukan, yaitu pengiritan. Kenapa? Karena juga akan ada pengeluaran yang tidak terduga. Tidak kita sangka-sangka sebelumnya. Sehingga
Kalau misalnya walaupun hitungan kalian, aku dapatan aku gede Mas Tulus, aku jualanku laris. Nah, tapi bukan berarti kalian harus boros ya teman-teman. Jadi jujur, secara kerejekian pemasukan bagus, tapi pengeluaran juga akan bagus secara mendadak dengan skala yang bagi hitungan saya lumayan besar, sehingga ini juga lumayan hati-hati. Nah, bagi kalian yang mau bersedekah hari ini, saya sangat-sangat menyarankan. Mau buat bangun masjid, mau buat bangun pura, mau bangun ke vihara, dan seterusnya, mau bantu nasi bok ya. Hari ini itu hari yang sangat baik bagi saya untuk mengunci karma yang baik. Selain angka 8 di Agustus, angka 9 di bulan September ini adalah pengunci rezeki yang sangat baik. Ada simbol yang seperti ini, kemudian dia akan masuk dan juga terkunci di bagian dalamnya, sehingga karma baik yang kita tanam hari ini mudah-mudahan di setiap harinya untuk hari berikutnya sampai tahun depan kita masih mendapatkan karma itu sebanyak-banyak yang kalian mau, selama saya masih ingatkan lagi, uang itu adalah uang yang tidak digunakan secara sekunder, yang reguler lah istilahnya, uang yang memang digunakan buat kebutuhan. Tetapi selama kalian punya uang lebih dan kalian pengen mancing rezeki, cari hoki rezeki untuk tahun ke depan atau untuk hari-hari berikutnya, hari ini tuh baik banget kalau kalian mau sedekah sebanyak-banyaknya. Maaf, saya nggak ngemis buat acara saya atau kegiatan saya, tapi di sini saya sarankan kalian bersedekah bisa ke orang terdekat, ke orang yang tidak mampu, mau bagi-bagi makanan, mau ke vihara, masjid, gereja dan seterusnya, silahkan buat pembangunan atau buat apapun, kalian sangat bagus ketika oke, selama ini saya mikir saya pengen sedekah, saya punya dana yang saya tabung tapi pengen saya gunakan untuk tabungan akhirat saya atau tabungan kita di alam nanti keabadian. Bisa kalian larikan ke sesuatu yang terjadinya di hari ini, atau kalian sedekahkan hari ini, beliin makanan, sedekah yang langsung sampai, kemudian atau sedekahkan kepada fakir yang di kanan kiri kita. Sedekah sangat-sangat bagus. Saya sangat menyarankan kalian yang mau sedekah di bulan September ini. Jadi selama 2024 saya hanya menyarankan kalian banyak sedekah itu di tanggal 8 sama tanggal 9 ya. 8 Agustus sama 9 Agustus. Hanya dua ini yang memberi hoki yang bagus. Selebihnya saya tidak melihat kehokian yang baik secara karma gitu loh. Secara hitungan imbal balik tuh, kalau maaf ini hitungan angka ya teman-teman, bukan berarti saya mendahului Tuhan, tapi kalau dihitung angka tuh lebih cenderung 8 sama 9 Agustus, 8 Agustus sama 9 September maksudnya. Ini poin yang sangat bagus. Sebanyak-banyaknya kalian mau bantu, sebanyak-banyaknya kalian yang pengen punya, selama tadi saya sampaikan uang tadi bukan uang yang memang kalian butuhkan untuk berputar soal usaha dan seterusnya, kebutuhan yang lain. Jadi bukan berarti mesti bilang sebanyak-banyaknya terus kalian, yang harusnya buat rumah tangga, buat ngasih makan anak istri, kalian kasih ke sedekah, disedekahkan, itu tidak. Jadi uang yang lebih yang memang sudah kalian rencanakan buat sedekah, atau memang kalian itu orang yang berkelimpahan rezeki. Wah, ini hari yang sangat bagus banget. Kalian buktikan tahun depan, atau kalian buktikan ke depannya. Silakan ambil tanggal-tanggal 9 di setiap bulan September. Kalian akan mendapatkan rezeki yang dalam tanda kutip tidak terduga-duga, ada aja jalan rezekinya. Hitungan angkanya mengarahkan ke situ ya. Buat yang mau buka usaha, sedikit harus ditahan, bukan berarti saya tidak menyarankan, tapi ambil tanggal genap di bulan September. Kalau mau sih mungkin paling better, paling aman di November ya teman-teman. Jadi 9, 10, 11, aku 11 boleh. 11 tapi di tanggal ganjil ya. 11 di tanggal ganjil. November di tanggal ganjil saya bisa menyarankan 1, 3, 5 dan seterusnya. Tapi kalau untuk bulan ini kalian mau buka usaha, kalau memang sudah direncanakan sebelumnya, ngambil intuisi di bulan sebelumnya, nggak masalah. Tapi kalau baru mau merencanakan, aku rasa untuk sementara jalani yang sudah ada dulu saja. Sepertinya juga UMKM dan juga perekonomian juga agak sedikit turun ya teman-teman. Jadi hati-hati sekali lagi. Saya tidak menyarankan kalian untuk membuka usaha secara besar-besaran. Kecil-kecilan aja dulu buat nyari pasar dulu, nyari tahu dulu, segini pangsanya, batasannya segini. Setelah paham mungkin mau secara serius, secara besar-besaran juga silahkan. Saya tidak melarang. Tetapi harus ada kadar yang harus kalian jaga. Jangan jor-joran, jangan tidak diukur, menurut aku gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati juga. Ada sesuatu yang harus kalian kontrol selain dari apa yang kalian miliki. Enggak, uang saya banyak. Enggak soal itu. Jadi istilahnya begini, ketika mau buka usaha, kerugiannya itu lumayan besar.
pendapatannya bisa besar, kerugiannya juga lumayan besar secara kerezekian itu. Dan aku kalau teman-teman tanya, bolehkah Mas Tulus saya berhutang untuk usaha misalnya untuk bangun rumah dan seterusnya? Secara garis besarnya, kalau saya boleh ngomong larang, saya melarang. Saya tidak menyarankan kalian berhutang terlebih dahulu. Soal hitungannya. Jadi hitungan angkanya saya tidak menyarankan kalian berhutang. Mau ngambil dana ke bank, mau ngambil dana dengan cara yang ya kur dan seterusnya, aku belum menyarankan ketika kalian niatnya untuk buka usaha. Tetapi kalau misalnya niatnya ngambil ini memang sudah ada rencana tapi sebelum di bulan September, ya ngambilnya sebelum bulan September sudah rencana, sudah mengajukan, tapi di ACC-nya di bulan September, buat aku nggak masalah. Tapi kalau baru mau mulai, maaf sekali, aku secara garis besar tidak menyarankan. Tetapi kalau mau nekat, aku masih menyarankan mengajukannya di tanggal genap. Ya, ini kan pertengahan bulan nggak bagus. Masuk di tanggal 22 ke bawah, akhir bulan. Ya, tanggal 22 ke bawah. Kalau ini masih ada ganjil-ganjilnya kurang bagus kalau kalian yang mau mengajukan. Kalau mau nekat ya, tapi ya tetap dengan kewaspadaan, jangan terlalu besar, terus harus diukur juga. Semoga berhasil. Jawaban Mas Tulus di situ. Secara kerezekian agak lumayan besar masuknya, tapi pengeluarannya juga besar. Jadi standar lah. Menurut aku ya, lebih baik kita yang pemasukannya besar, pengeluarannya kecil dong, daripada yang pemasukannya besar, pengeluarannya besarnya sama aja. Bodong namanya. Jadi tetap harus hati-hati. Kurangi jajan, banyak-banyak nabung. Nabung ini simbolnya bagus banget buat kalian yang mengarahkan uangnya ke tabungan, mau nikah, buat masa depan, beli rumah, beli kendaraan, nabung dulu dari sekarang. Itu sangat-sangat saya perbolehkan. Ya, makanya sedekah tadi juga saya simbolkan sebagai nabung dan untuk masa depan kita di dunia lain nanti, di dunia kita yang baru lah istilahnya, buat bekal kita di akhirat ya. Itu juga sangat bagus. Nah, kemudian meminjamkan uang kepada orang lain, saya juga tidak menyarankan, mohon maaf. Seperti biasa, saya terus mengingatkan teman-teman, kalau mau silahkan diberikan semampu kita, jangan melibatkan uang dalam pertemanan untuk saat ini. Hokinya baru di Januari, teman-teman. Januari 2024. Kalian yang berkelebihan mau melontarkan rezeki kalian boleh. Tapi kalau untuk akhir tahun ini, saya tidak menyarankan kalian membantu dengan dalam tanda kutip hutang piutang. Terkecuali memang sudah ada, simpelnya, sudah ada perjanjian dari dulu, saya investasi di sini, dan memang sudah ada sebelum di bulan September sudah ada. Mau lanjut lagi, silahkan dengan hasil yang pasti, dengan perjanjian yang ketat. Tapi kalau memang tidak ada, saya tidak menyarankan untuk teman-teman melakukan tindakan itu. Kemudian secara kerezekian ada campur tangan jin di sini, teman-teman. Saya melihat simbol jin, hati-hati ya teman-teman, dan cukup keras simbolnya. Jadi kalian yang mungkin mengalami kerugian usaha karena dikirimin santet, guna-guna dan seterusnya, kemudian kehilangan uang karena diambil sama bangsa jin, baik karena pesugihan dan seterusnya, ini simbolnya juga muncul. Jadi hati-hati ya. Perekonomian sedang kurang baik, akan banyak orang yang mengasah ilmu tapi ilmu yang kurang tepat, ilmu yang salah, yaitu buat nyari rezeki tapi dengan bersekutu dengan bangsa jin, sehingga pesugihan yang sedang mengais rezeki dengan cara mereka tapi mengambil hak kita, ini juga lumayan bahaya. Di bulan ini akan banyak orang yang kehilangan uang. Kayak usaha tuh sudah dihitung tapi salah aja gitu. Perasaan kemarin segini kok jadi segini gitu ya. Harusnya ada untungnya dong, tapi kenapa pas-pas aja gitu. Jadi kayak zong-zong aja. Nah, ini hati-hati ya teman-teman. Ada campur tangan jin ketika mereka bisa mengambil rezeki. Wah, kerezekiannya lumayan nih dibahas ya. Karena lumayan genting teman-teman. Jadi Mas Teh ngebahas kerezekian saja hampir ada 10 menit lebih. Karena memang lumayan. Kerezekiannya lumayan bahaya ya teman-teman ya. Tetap nabung, sedekah sangat-sangat bagus. Secara kesehatan, sekali lagi kita hitung secara kesehatan, penyakitnya lumayan dahsyat-dahsyat ya teman-teman di sini. Jadi kalian, khususnya bagi kalian yang memang sudah terkontaminasi dengan penyakit sebelumnya yang ada di tubuh kita, hati-hati karena ini bisa terpicu dengan sesuatu yang diedarkan. Kita sudah diingatkan Eyang bahwa ada sebuah makhluk yang sedang menghasut kita secara kesehatan, emosional kita akan lumayan tidak terkontrol, sakit kita bukan hanya sakit psikis, tapi secara kesehatan juga kita akan terganggu dengan adanya mereka. Sehingga
teman-teman harus hati-hati meningkatkan kesehatannya secara jasmani dan juga rohani harus disehatkan. Dekatkan diri dengan Tuhan, kemudian jauhi rasa stres yang berlebihan, pemikirannya dibuat santai saja, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Seperti itu ya teman-teman. Jadi apalagi kalian memang sudah punya penyakit bawaan, bisa terpicu dengan penyakit tambahan, penyakit yang cuma nempel atau cuma jadi benalu, tapi justru dia yang mematikan karena dia memicu penyakit yang sudah ada sebelumnya. Jadi aku harap teman-teman yang di rumah untuk jaga kesehatan secara sakit di sini juga pegel, patah tulang. Nih maaf ya teman-teman, kalau dari tanggal 9 ini simbolnya tuh keras semua. Jadi penyakitnya juga penyakit yang keras, penyakit yang berbahaya. Kalau simbol kemarin kita melihat ada cuman ngilunya itu sudah ngilu sakit, ini bisa patah tulang, kemudian bisa maaf ya, kasarnya tuh kayak jarinya hilang, tak gitu. Jadi kayak kehilangan anggota tubuh itu juga kecelakaan yang bisa menimpa setiap orang, penyakit yang bisa menimpa setiap orang. Ya, nggak usah jauh-jauh ketika diabetesnya sudah akut, kakinya luka tetap harus diamputasi. Nah, ini hal-hal yang mungkin muncul. Jadi, penyakitnya lumayan keras, jadi jaga kesehatan, tidur kita akan terganggu, jadi ya agak lumayan mengganggu ya teman-teman. Jadi, kalian tetap harus fokus gimana caranya biar bisa tetap tidur, minum apa vitamin mungkin atau minum suplemen yang alami yang bisa memicu lepat tidur, kemudian istirahat. Mau ngantuk nggak ngantuk, tetap harus cukupkan tidurmu karena akan banyak orang sakit hanya gara-gara kurang tidur. Flu, batuk ini masih mendominasi ya teman-teman. Hati-hati, kemudian penyakit yang dari hewan ini muncul, bisa jadi seperti nyamuk dan seterusnya. Tetap jaga kesehatan juga DBD, kemudian demam berdarah tadi saya sebutkan, malaria dan seterusnya ini juga sangat-sangat mungkin. Jadi teman-teman harus hati-hati. Jadi sakitnya yang dari anggota tubuh kita ini lebih ke tangan dan juga kaki atau ke badan. Jadi kalau kemarin kita melihat dari telinga, mulut ya, kemudian maaf dari alat reproduksi sekalipun, tapi lebih cenderung ke badan yang lebih merasa pegal atau ngilu yang sudah ngilu banget. Jadi kalau misalnya kayak jatuh, yang jatuh biasa aja tuh bisa terkilir, bisa kecetit kalau bahasa Jawanya. Nah ini hal-hal yang muncul, jadi tetap hati-hati. Ketika mengerjakan sesuatu juga hati-hati juga ya. Sakitnya akan lumayan bahaya, bahkan akan banyak orang yang wafat karena sakit di September ini ketika dihitung lewat tanggal 9-nya. Jadi jaga kesehatan, konsumsi makanan bergizi, hindari makanan-makanan yang bisa memicu penyakit kita jadi tambah kambuh atau tambah parah. Itu ingat peringatan dari Mas Teh ya. Semoga didengarkan dan juga difahami. Kemudian minum air putih, ini juga lumayan simbolnya keras banget, kekeringan keras, kekeringan besar. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Tetap jaga kesehatan. Air putih itu gratis, tidak terlalu mahal, mudah didapatkan, tapi manfaatnya lumayan banyak. Jadi jangan lupa minum air putih yang banyak ya saudaraku. Secara ke percintaan, kita geser ke percintaan nih teman-teman. Konflik keluarga ini akan lumayan ya. Konflik keluarganya bahkan bisa sampai ke kasus KDRT, sampai pembenahan, sampai menghilangkan nyawa pasangan. Baik ini keluarga, ibu membenah anaknya, suami membenah istrinya atau sebaliknya, atau anak membenah orang tuanya. Ini kasus-kasus dalam rumah tangga ini juga akan lumayan konflik yang menyeramkan bagi saya karena 9 simbol itu keras teman-teman. Jadi hindari perdebatan dengan pasangannya dulu, santai dulu. Kalau ada yang salah ya ditegur dengan cara baik-baik. Kalau memang kepala kita kan tadi terkontaminasi dengan penyakit yang akan lebih mudah emosi ya. Jadi memang aku nggak menyarankan kalian untuk berdebat. Kalau memang nggak suka dengan misalnya mama masaknya terlalu asin, yo nggak usah ngomong sama istrinya, tambahin garam. Nanti pas ada waktu, mah maulah mau masak atau kasinan loh mah. Misalnya gitu. Jadi jangan sampaikan sesuatu tadi dengan nada yang keras, baik suami dan juga istri. Jadi soal percintaan rumah tangga sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Faktor ekonomi juga bisa mempengaruhi ya orang untuk bundir dan seterusnya. Kemudian ibu membundirkan anaknya juga ibunya itu sendiri. Kemudian kasus-kasus pembenahan terkait dengan konflik di keluarga ini luar biasa keras teman-teman. Jadi hati-hati, tetap juga kontrol emosi kita, baik suami, istri dan juga anak kita tetap kita ikuti dengan baik, harus kita kontrol juga karena sekarang anak-anak generasi Z ini
Gen Z ini ya teman-teman, kadang-kadang kalau orang dulu dipelototin orang tuanya takut, kalau anak sekarang dipelototi balik melototi. Ini generasi yang sekarang. Kalau saya dulu, bapakku matanya udah melotot, nih mataku kayak buto bapakku, aku udah takut. Anak sekarang kalau kita melotot lebih melotot lagi. Makanya kalau kita salah didik, waduh bahaya ini. Banyak loh anak yang minta sesuatu sama orang tuanya nggak masuk akal, minta motor, minta mobil, sedangkan orang tuanya itu susah. Terus mereka nggak mau tahu, maunya harus dibelikan. Nah ini akhirnya jadi konflik-konflik yang besar di keluarga. Jadi hati-hati. Dalam rumah tangga juga lumayan konfliknya, tetap harus hati-hati. Jangan banyak mancing emosi pasangan. Kemudian dalam kerukunan dalam rumah tangga atau istilahnya bertetangga antar sesama manusia juga lumayan akan banyak konflik, akan banyak orang yang emosional di sini, akan banyak orang yang susah untuk berdamai dengan perdebatan, akan banyak perdebatan yang lumayan parah. Jadi hati-hati. Tetapi bagi teman-teman yang mau menikah, yang mau menjajaki dunia pernikahan, baru mau merencanakan, mau menikah, mau serius dan seterusnya, ini hoki karena tadi ada penguncinya. Baru mulai hoki, tapi yang sudah jalan sepertinya juga akan terkendala dengan gangguan. Ada pemberlakuan yang terbalik di antara hal yang sudah kita baca. Jadi buat yang mau nikah, mau pacaran, mau nembak dan seterusnya, ini best. Tapi kalau buat kalian yang mungkin mau yang sudah menikah, sepertinya kurang baik. Hubungan antar keluarga juga sama saudara sepertinya juga akan lebih enak kalau sama-sama diam. Nggak usah banyak bicara, nggak usah berdebat terus sama keluarga, karena mau kakak, mau adik, mau mama, mau anak, bapak, anak, dan tetangga, ini sangat-sangat mungkin ada kericuhan atau ada kegaduhan. Jadi tetap kurangi perdebatan yang tidak penting dalam keluarga. Jadi kurang-kurangi biar nggak ada perkelahian atau tidak perdebatan ya, seperti itu. Hal yang paling terakhir teman-teman ketika kita baca lewat tanggal 9 dari simbol musibah. Apa yang paling kuat Mas Tulus? Yang paling kuat di angka 992024 adalah kecelakaan dengan skala yang besar. Saya selalu berharap dari tadi pagi doanya saya, mudah-mudahan hari ini nggak terjadi apa-apa. Mudah-mudahan hari ini tuh nggak ada hal yang mungkin artinya kecelakaan yang besar. Saya berharap tanggal 9 ini nggak ada apa-apa. Tapi konkret dan juga kompleks sekali teman-teman. Salah nggak sih bahasaku? Kecelakaan itu akan dominan di darat, lebih banyak di darat, lebih dominan di darat. Tetapi simbol tanahnya ini lumayan kuat ya teman-teman. Tetapi secara global ini terjadi secara universal. Bisa ada pesawat jatuh, bisa ada kapal laut yang tenggelam. Ini juga mungkin sekali. Elemen yang paling kuat adalah tanah. Berarti kalau mau kita waspadai, kalau kita hitung musibah selain kecelakaan, apa yang paling mendominasi yaitu gempa bumi, kemudian tanah amblas, tanah bergeser, likuifaksi, kemudian tanah longsor, gunung erupsi. Ini salah satu hal yang sepertinya juga harus diwaspadai di lingkup musibah kita ketika kita baca dari hitungan angka 9. Banyak sekali. Mas T melihat banyak sekali. Kemudian ada semacam peperangan kecil secara gaib ya teman-teman. Akan banyak orang-orang yang mengasah ilmunya di malam ini atau di hari ini atau nanti malam pun juga masih berlangsung. Orang-orang yang sedang mencari pesugihan, orang-orang yang sedang mencari pengasihan buat badannya, pagar diri. Jadi orang-orang datang ke dukun tuh agak lumayan, atau datang ke tempat-tempat yang katanya memiliki energi tertentu, ini juga lumayan, sehingga juga akan mempengaruhi beberapa hal. Secara musibah, paling dominan adalah gempa dan juga kecelakaan di darat. Dua hal ini yang kita garis bawahi. Tetapi simbol 9 ini kan juga tanah yang kering ya teman-teman. Jadi mungkin kemarau masih akan lumayan panjang, dan 9 ini juga simbol dingin banget, panas banget. Jadi kalau ada simbol kekeringan di sini berarti kita masih harus mewaspadai yang namanya kemarau atau cuaca ekstrim. Bisa jadi hujannya tuh deras banget, hujannya tuh ekstrim banget. Tapi giliran yang panas bisa jadi panas yang ekstrim. Ini yang Mas Tulus baca, ini yang Mas Tulus lihat. Jadi karena cuacanya sedang kurang baik seperti ini, berarti kita juga harus jaga kesehatan. Akan lumayan virus ini
merebak. Virus akan lumayan berinkubasi di tubuh kita karena kondisi cuaca yang kurang menentu. Nah, 9 ini terlihat di sini. Kekeringannya kering dan juga panas banget, tapi kalau hujannya juga ekstrim banget disertai dengan angin kencang. Nah, gelombang tinggi atau air yang melimpah di sini juga muncul baik di balik hujan dan juga dari laut yang meluap. Ini salah satu hal yang saya perhatikan dan dihitung lewat angkanya memang sangat-sangat ada kemungkinan. Beberapa poin yang harus kita garis bawahi itu satu. Alam ini kalau 9 kita artikan ya 992024. Alam itu lagi mau disiram air untuk menggemburkan tanah itu lagi. Jadi kayak ada semacam apa kalau bahasa ininya reboisasi ya teman-teman, atau tanah tuh lagi digaru, tanah tuh lagi diluku, tanah tuh lagi digemburkan lagi untuk proses supaya lebih lebih subur ketika ditanami sesuatu, dan proses ini juga akan memicu beberapa musibah. Ini yang agak kurang baiknya, sehingga jaga kesehatan, tetap juga waspada. Kemudian kalau memang ada info-info terkait dengan musibah, kita juga jangan lupa untuk mitigasi bencana. Kalau memang tempat tinggal kita itu diprediksikan atau dihitung di dalam zona musibah tersebut, tetap ikuti panduan dari BPBD, Tim SAR, dan juga BMKG. Ya teman-teman ya, ketika memang kita sudah tahu, oh ini daerah kita emang ya potensi musibahnya besar, berarti kita harus sadar dengan yang namanya mitigasi bencana. Seperti itu ya. Selamat yang nonton video ini, insya Allah semuanya diberikan keselamatan, diberikan kemudahan. Amin. Terkait dengan kecelakaan, teman-teman yang masih ingin memanfaatkan janur untuk dibawa ketika bepergian, juga masih Mas Tulus sarankan bagi yang mau saja, yang tidak juga tidak masalah ya. Oke, terima kasih. Itu hasil ulasan Mas Teh membahas angka 9 September 2024. Semoga pembahasan kita hari ini manfaat bagi yang nonton, bagi yang sudah menunggu-nunggu, semoga manfaat yang Mas Tulus sampaikan ya. Terima kasih. Kalau Mas Tulus terkesan guru atau keminter, Mas Tulus minta maaf, nggak ada maksud di situ. Tapi di sini kita sama-sama belajar. Tentunya mengarah ke yang baik ya teman-teman ya. Baik, semoga manfaat. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa juga terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini mungkin sedang dalam kondisi seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, kerjaannya awet. Untuk yang sudah kerja cepat naik jabatan ya. Amin. Semoga yang sedang punya hajat, pengen punya jodoh, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen duit kendaraan, pengen bahagiakan keluarganya. Semoga hajat Mas Tulus dan juga teman-teman yang nonton video ini segera Allah kabul. Amin. Semoga yang sedang jual aset cepat terjual, yang sedang merintis usaha semoga Allah jauhkan dari gangguan apapun, Allah lancarkan. Yang dagang semoga laris manis. Amin. Semoga Allah pilih Mas Tulus dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, fitnah, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin ya Allah. Qabul hajate. Pun seperti itu, ini agak lumayan kesiangan ya Mas Tulus syutingnya. Mas Tulus belum masak sama sekali, soalnya teman-teman habis ini Mas Teh mau masak dulu, habis itu baru beres-beres ya. Masih banyak pekerjaan yang menanti. Mas Teh pamit undur ya teman-teman. Kalau ada salah-salah kata Mas Teh minta maaf. Semoga manfaat yang Mas Tulus sampaikan. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Semangat untuk hari ini, Senin ceria. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.